Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Nur Yasin. Saya salah satu mahasiswa di AMIK CBI, kelas P1. Di sini saya ada tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk mereview novel. Ya, di sini ada dua novel karangan dari Abel, yang satu Penjaga Peti Mati dan satu lagi Misteri Lemari Berhantu. Oke, yang mau saya bahas pertama itu ada Misteri Lemari Berhantu. Di sini saya mau sedikit menceritakan garis besarnya ya. Jadi ada keluarga yang beranggotakan 4 orang, Ida sebagai ibunya, Dodi sebagai suaminya, anak pertamanya itu ada Resa, dan anak keduanya itu ada Ica. Nah, di sini Resa sangat rajin membantu orang tuanya, dan Ida pun sama Dodi itu sangat sayang sekali kepada kedua anaknya itu. Nah, awal mula ada kejadian pembunuhan di kampungnya tersebut. Namun itu hanya sekilas saja ya, pembunuhan yang orangnya sudah kabur, dan Dodi sama Ica itu kepo dan menghampiri kejadian tersebut. Tidak lama kemudian dia kembali lagi ke rumahnya, yang kedua anaknya itu sudah menunggu di rumahnya. Nah, Resa itu rajin sekali, sering membantu ibunya, dan ada suatu hari dia membantu menggosok atau menyetrika ya bajunya dan meletakkan di atas lemari. Nah, sontak Ida ibunya itu bertanya, "Loh Resa, kenapa bajunya yang sudah digosok disimpan di atas lemari belajar? Kan saya nggak punya lemari, Bu," katanya. Kata Resa. "Terus kalau kamu misalkan simpan bajumu di atas lemari belajar, kamu belajarnya di mana?" "Saya sudah biasa belajar di lantai," katanya Resa. Nah, melihat kejadian itu, Ida sebagai ibunya itu tidak tega lah ya melihat anaknya belajar di lantai. Bicaralah kepada suaminya Dodi untuk berniat membelikan lemari pakaian. Nah, Dodi pun ibaratnya mengiyakan untuk memberikan lemari baju untuk anaknya. Dodi berpikir, dan dia mempunyai teman yang bernama Dirman. Nah, si Dirman ini mempunyai teman juga yang bernama Adam. Dia adalah seorang pengrajin kayu atau membuat mebel gitu ya. Tidak lama kemudian, Dodi menelpon Dirman. Dan ternyata pada saat ditelepon itu yang mengangkat istrinya. Dan istrinya itu menginformasikan kepada Pak Dodi itu bahwa suaminya sedang kerja di luar kota. Nah, Dodi bertanya kepada istrinya Dirman itu, "Bukannya Pak Dirman punya teman kenalan ya, pengrajin kayu?" Istrinya Dirman berbicara seperti ini, "Oh iya Pak, sebentar saya carikan kontaknya ya, nanti saya kasihkan." Singkat cerita, dikasihkanlah ya kontaknya. Terus tidak lama kemudian setelah telepon itu ditutup, dia langsung menelpon lagi ke Pak Adam yang pengrajin kayu itu. Tanya Pak Adam, dia telepon, terus memberikan alamatnya. Besok harinya sore lah sepulang Dodi pulang kerja, dia langsung perjalanan menuju ke rumah Pak Adam yang pengrajin kayu. Dia menunggu lama di rumahnya, namun tidak ada jawaban ya. Sudah berulang kali mengetuk pintunya. Tidak lama kemudian Adam itu datang dan membawa cangkul, seperti kelihatannya sudah pulang dari kebun gitu ya, dengan wajah yang agak seram. Pak Adam ini. Pak Adam bertanya, "Pak, mau mencari siapa ya?" Terus Dodi menjawab, "Saya mencari Pak Adam." Katanya Pak Adam itu pengrajin kayu ya?" "Betul, saya sendiri Adam," katanya. "Mari Pak masuk ke dalam." Pak Adam ini mengajak Pak Dodi untuk masuk ke rumahnya. Dan di dalam ada beberapa
percakapan, "Pak, apakah Bapak masih menjual lemari?" kata Pak Dodi. Pak Adam menjawab, "Sebenarnya saya sudah lama tidak membuat lemari karena sekarang saya lebih fokus di eh, apa ya, di kebun gitu ya, lebih fokus di kebun." Tapi tidak lama kemudian Pak Adam memberikan informasi kepada Pak Dodi, "Sebenarnya saya ada satu lemari yang sudah lama sekali belum terjual, dan sekarang kebetulan karena ada yang mencari, saya mau jual aja," katanya gitu, kata Pak Adam. Nah, ditunjukkanlah ya lemari itu kepada Pak Dodi. Lemari yang berdebu, usang, yang sedikit kotor gitu ya, karena sudah lama sekali tersimpan di kamarnya. Cuman ada kekurangannya lemari ini, kata Pak Adam. "Kenapa? Apanya Pak yang kekurangan?" "Laci yang bagian bawah itu tidak bisa dibuka," katanya. Terus saya cari juga, kuncinya sudah nggak ada. Pak Dodi berbicara kepada Pak Adam ini, "Nggak apa-apa Pak, mungkin anak saya nggak terlalu membutuhkan si laci itu. Yang dibutuhkan hanya lemari bajunya saja." "Oke kalau gitu," kata Pak Adam. Singkat cerita, terjualah ya, dibelilah gitu lemari itu sama si Pak Dodi ini. Cuman dia bertanya, "Pak, lemarinya saya bawa gimana ya? Soalnya saya kan bawa motor gitu ya." Istilahnya ya gitulah istilahnya ya. "Tenang Pak, besok lemarinya saya antarkan. Bapak tinggal tunggu aja di rumah. Lemari ini saya antarkan ke rumah Bapak," katanya gitu. Nah, singkat cerita besok harinya si Pak Dodi ini menitipkan lah ya bahwa ke istrinya bahwa lemari itu akan datang di hari ini, karena Pak Dodi ini akan berangkat kerja. Lalu tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Dengan sigap Bu Ida ini membuka pintu dan sudah melihat bahwa si lemarinya ini udah ada di depan teras rumahnya. Nah, kaget lah ya Bu Ida. Kaget karena lemarinya ada tapi tidak satupun orang yang terlihat yang mengantarkannya. Di dalam pikiran Bu Ida ini berpikiran seperti ini. Mungkin yang mengantarkan buru-buru dan tidak berminat untuk mampir dulu ke rumahnya. Nah, dengan senang lah Resa sama Bu Ida ini membawa si lemari tersebut ke kamarnya Resa. Dimasukkan lah ya bajunya, dirapihin lah sama Resa ke lemari tersebut. Nah, singkat cerita, di malam hari tidurlah ya si Resa ini. Cuman ada kejadian janggal. Si Resa ini terbangun dari tidurnya dan mendengar suara ketukan dari dalam lemari itu. Tok 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 tok. Dan ada suara rintihan lah ya. Tolong bukakan, katanya seperti itu ya. Nah, dari perlahan dia menghampiri lemari tersebut. Namun suara tersebut makin mengeras, makin terdengar jelas gitu. Kaget lah ya si Resa, lari dan membangunkan kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya terbangun dan menghampiri si lemari tersebut, ternyata tidak ada suara apapun ya. Dibuka lemarinya itu nggak terdengar suara apa-apa. Nah, di hari kedua, di besoknya gitu, orang tuanya itu berangkat ya, si ibunya berangkat ke rumah temannya dan ke rumah temannya untuk mengantar belanja temannya itu ke daerah Jakarta mana gitu ya, lupa saya. Mengantar belanja dan mampir ke rumah saudaranya. Nah, si temannya itu akan menginap katanya di rumahnya saudaranya tersebut. Nah, si ibunya itu, Bu Ida itu menelpon suaminya yang sedang perjalanan pulang kerja ya, sekitar sore lah ya, jam 5-an sore gitu ya. Nah, menelpon untuk menjemput Ida di rumah saudara temannya itu. Nah, otomatis di rumah nggak ada siapa-siapa ya, cuma ada Resa sama Ica. Dan
ibunya itu pulang malam lah ya sama suaminya. Di rumah itu terjadi lagi kejadian seperti yang semalam. Terdengar suara jeritan, cepat buka, cepat buka, cepat buka katanya, dan ketokan dari dalam lemari. Resa dan Ica merasa ketakutan dan dia melompat keluar dari jendela kamar Ica, dan di ujung gangnya ketemu sama orang tuanya itu yang yang menggunakan motor ya. Mendengar cerita tersebut, kedua orangnya itu langsung bergegas ke rumah saudaranya Dodi, kakaknya Dodi. Kakaknya Dodi ke rumahnya saudaranya yang tidak jauh dari rumahnya, berempat di dalam motor, dan Dodi pun menceritakan kepada kakaknya itu bahwa ada kejadian janggal di dalam rumahnya semenjak lemari itu ada di rumahnya. Nah, Dodi bercerita kepada kakaknya itu untuk mencarikan orang pintar yang ibaratnya bisa mengusir makhluk gaib gitu ya. Ada seorang, kata kakaknya itu, ada Bu Ritih yang bisa mengusir makhluk gaib. Datanglah ya Bu Ritih ke rumahnya kakak iparnya itu, kakaknya Dodi itu. Setelah datang, dan tidak lama kemudian Dirman yang temannya Dodi itu menelpon ke Dodi, Dod, kamu kemarin nelpon ya ke saya, ada perlu apa Dod? Tadi istri saya cerita katanya kamu mencari pengrajin kayu ya. Iya, saya dikasih nomor kontaknya Pak Adam, pengrajin kayu itu, dari istrimu katanya. Kaget lah ya si Dirman itu. Loh, gini Dod, saya mau menceritakan sedikit katanya gitu. Belum sempat cerita, jadi udah belum sempat setelah Bu Ritih datang, tidak lama kemudian Dirman temannya Dodi itu menelpon kepada Dirman dia nelpon ke Pak Dodi itu. Dod, kemarin kamu telepon saya, ada perlu apa? Saya dapat informasi dari istri saya, katanya kamu nelpon ya. Katanya kamu lagi cari pengrajin kayu. Istri saya udah menginformasikan, kata Dirman. Dan Dodi menjawab, ya saya udah dapat nomor kontaknya Pak Adam. Sontak Dirman ini kaget ya, karena dia tahu bahwa Pak Adam ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Nah, diceritakan lah ya, sebenarnya Pak Adam itu udah meninggal 5 tahun yang lalu. Di sini Dodi kaget, loh kemarin saya ke rumahnya dan dia sendiri yang memberikan lemari itu, yang menjual lemari itu. Dengan mendengar cerita itu, Dirman, ya udah kamu ada di mana, saya ke rumahmu aja, saya akan bercerita panjang lebar tentang kejadian ini. Nah, berangkatlah ya Dirman temannya itu ke rumah Dodi. Nah, terus cerita yang dari Bu Ritih ya saya lanjut. Nah, Bu Ritih itu, ayo Pak, kita ke rumah Bapak, kita lihat lemari itu. Terus Dodi itu mengajak hanya kakaknya saja sama Bu Ritih bertiga untuk datang ke rumahnya. Kamu Bu, tunggu aja di rumah, jaga anak-anak, kata Dodi ini. Jaga anak-anak. Bu Ritih menggenggam tangannya si Ibu Ida ini. Kamu juga harus ikut, kata Bu Ritih. Nah, ada keanehan dari bola matamu, kata Bu Ritih ini. Ya sudah, kalau seperti itu saya juga ikut Mas, kata Bu Ida ini bicara ke suaminya. Berangkatlah ya ke rumahnya Dodi itu. Bu Ritih menghampiri si lemari itu, dan dia komat kamit lah ya, baca-baca segala macam gitu. Nah, dia bisa membaca bahwa ada kejadian janggal dari lemari ini. Nah, dia mengungkapkan bahwa kisah pembunuhan gitu ya, diceritakan lah ya. Nah, terungkaplah di sini bahwa si istrinya itu Ida
ternyata sebelum menikah sama Dodi, dia menjalin hubungan sama Pak Adam ini yang pengrajin kayu. Cuman Bu Ida ini tidak cerita ke suaminya. Nah, karena Bu Ida ini sayang sekali sama Pak Dodi ini, jadi dia tidak mempedulikan cintanya si Pak Adam ini. Ada suatu kejadian bahwa pada saat pembunuhannya itu terjadi seperti ini kisahnya. Si Ibu Ida ini ke pasar dan secara kebetulan bertemu dengan si Pak Adam ini. Nah, si Pak Adam ini karena benar-benar menyukai Bu Ida ini, dulu awal mulanya sebelum Dodi menikah sama Ida, mengajaklah ya ke rumahnya. Nah, karena kesal, karena Ida ini sama sekali tidak memperdulikan cintanya Adam ini, secara risih lah ya, dia malah membunuh si Adam ini karena ketakutan. Dia membakar si tubuhnya Pak Adam ini dan memasukkan ke lemari yang kebetulan dijual kepada suaminya sendiri dan ada di rumahnya. Nah, kenapa si lacinya itu tidak bisa dibuka, dan ternyata dalam laci itu ada abu mayat si Pak Adam itu sendiri. Nah, itu ceritanya. Jadi dari kejadian tersebut ternyata sosok seorang ibu yang sangat menyayangi anak, patuh kepada suaminya, bisa jadi melakukan kejahatan seperti itu ya. Tidak bisa dilihat dari kopernya saja, ternyata hatinya juga busuk gitu ya. Itu dari buku pertama. Nah, sekarang saya mau mereview buku yang kedua, yaitu Penjaga Peti Mati. Di sini ada 4 karakter, yaitu Anton sebagai tokoh utama, Hendrik teman dekatnya si Anton, terus Jenny pacarnya si Anton, dan Bu Ratna sebagai orang tuanya si Hendrik. Nah, di sini Anton itu adalah pekerja yang di supermarket ya, penjaga supermarket, dan Hendrik itu dulu teman dekatnya Anton dan yang rumahnya dulu di Bandung, dan saat ini dia sudah pindah ke Jakarta. Nah, si Anton ini berniat untuk menikahi si Jenny karena tidak memiliki uang untuk melamar dan menikahinya si Jenny ini. Dia mencari sampingan dari bermain judi ya, kayak main poker gitu ya. Nah, si Hendrik ini tidak lama kemudian si Hendrik ini menawarkan pekerjaan untuk menjaga peti mati dan infonya mayat ya, yang peti mati yang ada mayatnya, dan infonya si keluarga tersebut berada di Kuala Lumpur, dan ini orang kaya raya. Dengan menjaga 1 malam saja menunggu kedatangannya keluarga tersebut akan diberi gaji gitu ya, 50 juta. Otomatis si Anton ini langsung menerima pekerjaan tersebut karena 50 juta uang yang besar juga ya. Dan dia juga punya cita-cita, punya keinginan untuk melamar si Jenny, pacarnya tersebut. Nah, singkat cerita, si Anton ini berangkat ke Jakarta. Sudah sampai di stasiun, si Hendrik menjemput Anton di stasiun. Nggak cerita, terus sampailah si Anton dan Hendrik ini di tempat, di rumah yang tugasnya untuk menjaga peti mati tersebut. Nah, kata si Hendrik, "Ton, kamu bisa tidur tapi di kamar yang ada posternya, yang poster apa gitu lupa saya, ada posternya." Nah, dia masuklah, diantarlah sama si Hendrik ini ke kamarnya. Di sini kaget si Anton setibanya di rumahnya. Kok orang kaya raya rumahnya nggak besar lah gitu ya. Ekspektasinya tinggi lah si Anton tersebut. Terus si Hendrik ini menampik omongannya si Anton.
mungkin orang kaya raya tidak ingin terlihat seperti orang kaya lah, gitu. Makanya dia tidak membangun rumah yang gede-gede, tapi rumahnya banyak katanya. Nah, singkat cerita, si Anton tidur di kamar tersebut dan Hendrik pulang ke rumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah penjaga mayat tersebut. Pulang, tidur, sambil dia memikirkan bahwa Jenny akan dinikahinya setelah mendapatkan uang 50 juta tersebut. Tidurlah si Anton ini dan terbangun jam setengah 4 pagi. Jam setengah 4 pagi dia terbangun, ada suara aneh di luar kamarnya, seperti langkah kaki mondar-mandir, tapi di tempat tersebut tidak berpindah-pindah ya di depan kamarnya tersebut. Dia berniat untuk membuka pintu kamarnya, namun apa yang terjadi? Setelah dia berniat membukakan pintunya, dari arah luar malah ada dorongan yang sangat keras sehingga si pintu tersebut tidak bisa dibuka. Di situ mulai curiga ya, si Anton ini mulai curiga. Karena ketakutan, dia langsung kunci lagi pintunya dan langsung menelpon si Hendrik. Dan tapi Anton di sini belum menceritakan kejadian tersebut ya, belum menceritakan kejadian tersebut. Anton, Rick, barusan ada kejadian, saya terbangun karena ada suara yang aneh-aneh katanya di luar. Hanya seperti itu aja ceritanya, nggak panjang lebar. Ya sudah, nanti saya pagi jam 6 saya kesana, kata si Hendrik. Tidak lama kemudian di teleponnya ditutup. Hendrik pun jam 6 pagi datang ke sana, ke rumah yang penjaga peti mati tersebut dan mengajaknya ke rumahnya gitu. Si Anton ini diajak ke rumahnya dan bertemu sama ibunya si Hendrik ini yang namanya Ratna. Nah, singkat cerita, si Anton ini seharian lah ya di rumahnya si Hendrik, makan, mandi segala macam, dan sampai di sore hari si Hendrik menginformasikan kepada Anton, saya barusan dapat telepon dari keluarga mayat tersebut, katanya dia tidak datang hari ini, katanya besok pagi dia sudah ada di rumah tersebut, sudah ada di Jakarta gitunya. Walah, kata si Anton, kok bisa gitu ya? Iya, katanya kata keluarga tersebut, kata keluarga mayat tersebut, ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan karena kerjaan katanya. Sampai segitunya ya, kata si Anton, orang kaya lebih mementingkan pekerjaannya dibanding keluarganya sendiri gitu. Nah, nggak lama tersebut berarti si keluarga mayat tersebut ingin si Anton ini menginap lagi 1 malam di rumah tersebut. Tapi Anton tidak berani dan meminta Hendrik untuk menemaninya. Nah, sesudah itu si Anton bergegaslah berangkat lah ya sama si Hendrik ke rumah mayat tersebut. Sesampainya di rumah mayat tersebut, masuk ke dalam kamar dan Hendrik ini ternyata dia mempunyai kelainan yang psikologisnya yang kelainan. Ternyata dia background sebelumnya dia pindah ke Jakarta itu karena dia sangat menyukai si Jenny, pacarnya si Anton ini. Nah, karena ibunya juga tahu bahwa si Hendrik ini suka sama si Jenny dan sampai melukai badannya sendiri, berpindahlah dia ke Jakarta. Nah, di sini cerita yang sangat terungkap terjadinya kejadian ini. Di dalam kamar tersebut tidak lama si Hendrik memukul lah si Anton ini sampai tersungkur, diikat kedua tangannya dan kakinya. Datanglah si Ibu Ratna, ibunya si Hendrik ini, dan memukul juga sama menendang badannya. Hendrik, apa-apaan yang kamu lakukan? Kok jadi seperti ini? Sialan kau. Lah, di situ ada percekcokan antara si Anton dan si Hendrik ini.
Sebenarnya saya itu suka sama Jenny, kata si Hendrik ini. Nah, dari situ tidak lama ada telepon dari si Jenny. Ada si telepon dari sini, ternyata diam-diam si Jenny itu menyusul si pacarnya ini, si Anton, ke Jakarta, dan si yang mengangkat teleponnya itu ternyata si Hendrik. Dan pura-pura bahwa si Anton sedang makan gitu ya, diangkat sama si Hendrik. Terus dia berangkat. Singkat cerita, si Hendrik sama ibunya ini kembali pulang ke rumahnya. Terus dia menunggu kedatangannya si Jenny ini. Setelah sesampainya si Jenny di rumahnya si Hendrik ini, dia menyambut lah ya si beratnya, kok si Anton nggak ada, kenapa, kemana? Katanya si Hendrik memberi ketahuan kepada si Jenny ini bahwa si Anton ini sedang membeli kue-kue manis untuk menyambut kedatangannya si Jenny tersebut. Nah, si Jenny awalnya nggak merasa curiga ya. Terus dia tidur istirahat ke kamarnya menunggu si Anton datang dan tertidur. Dia tidur, bangun-bangun jam 7:30, terbangun dan menanyakan lagi kepada si Hendrik, apakah si Anton udah datang. Nah, si Hendrik di sini memberikan alasan lagi bahwa berbohong lagi kepada si Jenny bahwa si Anton tersebut setelah memberikan kue, dia mampir ke rumah temannya yang berada di Cibubur katanya. Di situ Jenny juga masih tidak mempunyai kecurigaan terhadap si Hendrik tersebut. Tidur lagi lah ya. Tidak lama, singkat cerita, si Jenny tersebut tidur lagi di kamarnya. Di keesokan harinya, di sore hari, si Jenny ini masih kepikiran si Anton, kok saya datang ke sini belum bertemu sama sekali sama si Anton, kemana si Anton ini katanya. Biasanya nggak pernah seperti ini gitu ya. Dia sudah merasakan kecurigaan kenapa si Anton itu belum menemuinya gitu. Nah, dengan terpaksa si Jenny pun memaksa si Hendrik untuk mengantar dia ke rumah temannya itu yang ada di Cibubur. Yang itu diantarlah ya si Jenny ini ke rumah yang satunya lagi yang ada si Antonnya tersebut. Nah, setelah sampai di rumah peti mati tersebut, di tempat kejadian tersebut, si Jenny ini berniat ingin melihat tasnya gitu ya, namun si Hendrik di sini berbohong lagi, karena kuncinya kan dibawa sama si Anton, jadi kamarnya nggak bakal bisa dibuka. Nah, terus ngapain kita kesini juga, kata si Jenny. Ya udah, kita balik lagi ke rumah kamu. Balik lagi lah ya si Anton sama si Hendrik ini ke rumahnya. Nah si Hendrik ini dia langsung masuk ke kamar, dan si Jenny ini berniat untuk ngadem lah ya di teras rumahnya. Dia masih memikirkan si Anton. Nah, dia kepikiran untuk membeli minuman ke warung. Dia berangkatlah ke warung, untuk membelikan minuman, dan dia bertanya juga kepada si tukang warung, Pak, di sini kalau ada yang meninggal nggak rame-rame ya, mayatnya ditinggal. Loh, di sini kalau misalkan ada yang meninggal harusnya diumumin, katanya rame gitu, diumumin. Emang Mbak dari mana, kok saya belum pernah ngeliat, katanya tukang warung. Saya dari Bandung Pak, di sini bertamu ke Hendrik. Oh, ke rumah Hendrik. Rumahnya yang di mana? Kan rumahnya Hendrik itu ada 2, katanya si tukang warung. Dia menunjukkan rumahnya yang di arah sebelah sana. Tidak lama kemudian si Jenny ini agak sedikit curiga ya, berpikiran balik lagi lah ya ke rumahnya si Hendrik tersebut. Dia menelpon si nomornya si Anton tersebut, dan terdengar suara deringan HP-nya itu ada di kamarnya si Hendrik. Nah, di sini mulai curiga. Nah, singkat cerita, si Jenny itu mencari kesempatan buat kabur dari rumahnya. Melihat si Hendrik itu sudah tidur,
Dan pas si Jenny ini pas keluar kamar, ternyata ibunya masih menonton TV di ruang tengah. Dia bergegas langsung masuk ke kamar dan melihat jendela terbuka. Kabur lewat jendela dan langsung lari ke rumah yang ada peti mayatnya itu. Sesampainya di rumah peti mayat itu, rumah peti yang tugasnya si Anton itu, dia mengendap-endap melihat jendela dan ternyata terlihat ada sesosok orang yang tergeletak di kamar tersebut. Setelah dia cek, ternyata di dalam kamar tersebut ada si Anton dan dia berteriak histeris ya. Dia mencoba mengakali gimana caranya biar bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Si Jenny ini mencoba menolong ya, membukakan ikatan si talinya tersebut. Nah, pada saat itu si Hendrik sudah tahu bahwa si Jenny ini kabur dari rumahnya karena dia mengecek si kamarnya tersebut ya, kamarnya si Jenny, dan membangunkan ibunya. Tidak lama si Hendrik ini mengambil sebuah golok dan membangunkan ibunya yang sedang tertidur, langsung berangkat ke rumah yang peti mayat tersebut. Nah, setelah sesampainya si Hendrik dan si Ibu Ratna itu ke sana, si Jenny ini baru selesai melepaskan talinya dan ikatan di kaki dan tangannya. Si Jenny dan Anton belum sempat kabur, Hendrik dan Ibu Ratna itu mendobrak pintu yang ya terkunci. Di situ terjadi perkelahian ya. Terjadi perkelahian dan ternyata si Anton dan si Jenny ini kalah dan keduanya diikat. Nah, terus Anton berpikir seperti ini. Ton, kalau misalkan saya melepaskan Jenny, kamu akan melepaskan saya apa enggak, katanya gitu ya, kata si Anton ini kepada Hendrik. Kenapa nggak kamu bilang dari tadi? Kalau nggak bakal kamu bilang dari awal, kejadian seperti ini nggak bakal terjadi, katanya si Hendrik ini. Nah, ternyata itu hanya ibaratnya mengulur waktu sambil dia membukakan tali di tangannya. Singkat cerita, tali terlepas, dia melakukan perlawanan si Ibu Ratna dan si Hendrik ini kalah, sampai karena membela diri ya, malah membunuh si Ibu Ratna ini dan si Anton, karena dia juga hampir mati karena akan dibunuh juga sama si Bu Anton ini. Dan kejadian tersebut selesai lah ya. Si Anton dan Jenny sudah kembali ke Bandung dan melakukan pernikahan dengan uang yang ibaratnya uang yang dipinjam dari bosnya. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua buku ini, ternyata bukan horor yang benar-benar horor. Ternyata backgroundnya itu adalah kisah percintaan. Kita juga tidak bisa menilai ya, kayak seperti si Hendrik itu teman dekatnya si Anton. Si Hendrik itu ternyata teman dekatnya si Anton yang mempunyai kelainan sampai berniat membunuh si Anton. Dan yang dari buku ini, yang Misteri Lemari Berhantu, itu juga seorang ibu yang sangat mencintai keluarganya yang bisa saja membunuh gitu ya. Mungkin itu kesimpulannya. Dari cerita tersebut lumayan seru, cuman apa yang saya pikirkan dari cover, dari judul itu tidak sesuai dengan apa yang ekspektasikan sama saya. Ternyata dalamnya kisah percintaan. Mungkin sekian yang review kedua buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.